Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya ingin memperkenalkan program Zahir Accurate Online ya. Jadi ini yang versi online ya. Jadi diakses menggunakan web browser ya. Ini ya. Di sini di atas ada beberapa modul ya. Yang pertama ada dashboard ya. Ini untuk mengetahui report ya, report yang langsung dapat terlihat ya di sini bentuk grafik dan sebagainya. Kemudian modul data master ya. Di sini digunakan untuk membuat master data ya. Contohnya membuat data customer dan supplier dan juga karyawan ya. Kemudian ada daftar akun ya. Di sini untuk melihat akun atau rekening akuntansi ya, untuk membuat rekening baru, mengedit dan sebagainya. Kemudian ada data produk ya, di sini untuk membuat item-item baru ya. Kemudian ada satuan pengukuran ya, satuan barang ya. Kemudian ada ingin menambahkan gudang ya di sini. Kemudian departemen ya, jika menginginkan multi departemen. Kemudian ada data project dan data mata uang ya, ini untuk setting menambahkan mata uang ya, misal dolar atau lainnya ya. Kemudian di sini ada setting data pajak, kemudian harta tetap ya ini ya. Kemudian ada data lain ya. Kemudian modul buku besar ya. Di modul buku besar ini daftar akun ya, seperti yang di data master tadi. Ini untuk melihat akun-akun ya, untuk membuat akun baru, mengedit, menghapus dan sebagainya. Kemudian buku besar ini untuk menampilkan ikhtisar jurnal ya. Kemudian ada jurnal umum. Nah, di sini untuk mencatat transaksi menggunakan jurnal umum yang ada debit kreditnya. Kemudian modul penjualan. Nah, di modul penjualan ini ada beberapa menu ya. Ini alur transaksi penjualan baik kredit maupun yang cash tunai lang ya. Ini ada dimulai dari penawaran harga, kemudian pesanan penjualan atau sales order, kemudian pengiriman barang ya, dilanjut faktur penjualan ya. Kemudian ada retur penjualan jika barang dikembalikan ya, misal karena ada kerusakan atau cacat itu. Nah, di sini ada daftar piutang usaha untuk melihat piutang usaha ya. Selanjutnya pembayaran piutang usaha ya, pembayaran. Kemudian ini ada pengembalian lebih bayar ya, jika ada kelebihan pembayaran. Seperti itu. Kemudian untuk jika ada transaksi DP, uang muka penjualan, nanti bisa diedit, bisa di input di menu di modul kas dan bank yang nanti akan saya jelaskan. Selanjutnya modul pembelian. Nah, untuk modul pembelian seperti ini ya, menu-menunya ya. Ini alur pembelian kredit maupun tunai di sini ya. Nah, di sini dimulai dari pengajuan pembelian ya, kemudian ada permintaan penawaran harga ya. Kemudian ada pesanan pembelian atau PO, purchase order. Selanjutnya penerimaan barang ya. Kemudian faktur pembelian ya, kemudian retur pembelian ya jika barang dikembalikan ya. Nah, di sini juga ada daftar utang usaha ya. Kemudian dilanjutkan pembayaran utang usaha ya. Jadi ini pembayaran bisa langsung lunas atau tempo atau kredit ya. Nah, ada juga penerimaan lebih bayar ya, jika ada kelebihan pembayaran. Nah, untuk transaksi DP, uang muka pembelian, nanti bisa diinput melalui modul kas dan bank ya. Selanjutnya modul kas dan bank. Nah, untuk modul kas dan bank, nah ini tampilan seperti ini ya. Nah, pengeluaran. Nah, ini pengeluaran biasanya digunakan untuk mencatat biaya-biaya operasional ya. Contohnya biaya gaji, kemudian ada biaya promosi atau
biaya internet dan sebagainya ya. Kemudian nah ini uang muka pengeluaran ya, yang tadi transaksi penjualan ya, jika ada uang muka pengeluaran. Untuk uang muka pengeluaran ini yang transaksi pembelian maksudnya ya. Jadi jika pembelian kita menggunakan membayar uang muka terlebih dahulu, maka diinput di sini ya uang muka pengeluaran. Nah, yang penerimaan ini untuk penerimaan uang lain-lain ya. Jadi bukan dari usaha pokok dari penjualan ya, dari penerimaan lain. Kemudian uang muka penerimaan. Nah, ini jika kita menerima DP ya, uang muka yang dari transaksi penjualan gitu ya. Kemudian transfer kas. Nah, ini untuk memindahkan dari kas ke bank, kas ke kas, atau bank ke kas, atau bank ke bank seperti itu. Kemudian ada menu rekonsiliasi bank ya. Ini untuk mencocokkan ya antara di saldo di Zahir sama saldo di buku bank ya. Nah, ini juga ada giro, transaksi giro masuk ya, jika kita pembayaran menggunakan giro ya. Kemudian ada giro keluar ya, ini pembayaran menggunakan giro. Nah, selanjutnya modul persediaan barang. Nah, modul persediaan barang di sini ada data produk ya, ini untuk melihat item-item barangnya ya, barang dagang, bahan baku dan sebagainya ya. Ini kalau kita ingin membuat item baru, mengedit, menghapus dan sebagainya. Selanjutnya penyesuaian barang. Nah, di sini untuk menyesuaikan jumlah barang ya, jika ada perbedaan jumlah antara di Zahir sama di gudang ya, sama jumlah di gudang. Stock opnam. Nah, ini untuk menyamakan ya, menyamakan jumlah barang jika perusahaan ingin melakukan stok opnam atau perhitungan jumlah barang di gudang ya. Ini untuk menyamakan pencatatan di Zahir sama jumlah di gudang gitu. Ini ada pindah gudang ya, ini untuk transaksi memindahkan item dari gudang satu ke gudang lainnya. Nah, di sini ada menu produksi. Nah, ini untuk transaksi produksi ya. Jadi dari mengolah bahan mentah, kemudian ada beban produksinya atau biaya produksi. Nah, kemudian diakhiri dengan menyimpan barang jadi ya, menyimpan barang jadi. Kemudian formula produksi. Nah, ini untuk menginput item-item yang akan diproduksi ya, formula produksi ini ya. Selanjutnya ada konsinyasi barang keluar. Nah, ini jika ada untuk mencatat barang yang sifatnya dititipkan kepada pihak lain yang telah dipercayai, ini ya, konsinyasi ya, jika kita titip barang seperti itu. Kemudian modul laporan. Nah, ini modul laporan ini untuk melihat report atau laporan-laporan keuangan ya. Di sini ada menu laporan keuangan untuk melihat neraca, laba rugi dan sebagainya. Dan ada laporan penjualan dan piutang, ini yang berhubungan dengan transaksi penjualan. Kemudian laporan pembelian dan utang, ini yang berhubungan dengan pembelian ya. Dan laporan produk, ini yang melaporkan tentang item-item barang ya. Dan ada laporan lainnya. Nah, itu untuk pengenalan modul dan menu-menu di dalamnya ya. Di sini saya ingin mencontohkan form-formnya ya. Sebagai contoh data master ya, di sini untuk daftar akun. Nah, daftar akun tampilan seperti ini ya. Nah, ini tampilan seperti ini untuk daftar akun. Jika ingin membuat yang baru, ini tinggal klik data baru untuk data master. Kemudian ada juga data produk. Nah, ini untuk membuat produk baru. Nah, tampilan seperti ini. Nah, ini nama-nama produknya, harga jual dan sebagainya ini. Kemudian untuk modul buku besar. Nah, buku besar. Nah, jurnal umum. Nah, ini tampilan formnya untuk penginputan transaksi seperti ini ya. Ini masih kosong ya ini ya. Nah, ini kalau ingin menginput transaksi baru di sini ya, buat baru. Nah, di sini ada tanggal berapa, kemudian
kemudian ini akunnya tinggal pilih akun apa yang di debit sama yang di kredit, seperti itu. Kemudian modul penjualan. Nah, di sini saya ingin tunjukkan yang form penginputan faktur penjualan ya. Nah, di sini faktur penjualan. Nah, ini sudah ada transaksi satu ya. Nah, kalau ingin membuat baru seperti ini ya, buat baru. Nah, formnya seperti ini ya. Ini kita input dulu pelanggannya siapa ya di sini. Ya, kemudian tanggalnya, kemudian deskripsi. Ya, jika langsung lunas ya ini bisa kita centang lunas gitu. Kemudian kita milih jenis barang, nah seperti ini ya. Misal barang A gitu kan. Misal jumlahnya berapa gitu. Nah, misal 1, kemudian otomatis ini settingnya harga jual nih 100.000. Nah, ini seperti ini tampilannya ya. Oke. Selanjutnya pembelian. Nah, pembelian, nah, faktur pembelian nih saya buka. Nah, seperti ini. Jika ingin buat baru, klik buat baru. Nah, tampilan faktur pembelian seperti ini ya. Jadi untuk penginputan di faktur pembelian nih di pemasok kita pilih pemasoknya siapa. Nah, di sini contohnya Andi ya, kemudian tanggal ya, kemudian ini di jenis barang dan jasa kita pilih barang apa yang kita beli, kemudian jumlahnya berapa, harga satuan ini sudah otomatis. Nah, seperti ini ya. Jika saya tinggal klik simpan seperti itu. Kemudian modul kasbank ya. Ini saya ingin membuka untuk yang biasa digunakan ini pengeluaran ya, untuk mencatat biaya-biaya operasional. Nah, ini sudah ada satu contohnya ya ini ya. Nah, jika ingin membuat baru ini, buat baru. Nah, di sini penerimanya bisa kita pilih siapa gitu ya. Nah, penerima, kemudian tanggalnya. Kemudian nah di sini langsung kita memilih akun ya, beban itu ya, beban. Nah, misal beban gaji, nah pembayaran gaji ya. Nah, ini jika Simor, nah ini kita bisa memilih departemen juga ya. Jadi setiap transaksi penjualan, pembelian, kasbank dan sebagainya ini kita bisa memilih departemen jika perusahaan kita multi departemen ya. Jadi bisa memisahkan nanti neraca bisa kita pisahkan sendiri per departemen, kemudian laba rugi juga bisa kita pisahkan per departemen seperti itu dan sebagainya. Nah, seperti ini, kemudian tinggal milih totalnya berapa seperti itu. Ya, kemudian persediaan barang. Nah, persediaan barang ini saya ingin membuka transaksi penyesuaian barang ya, penyesuaian barang. Nah, seperti ini. Nah, ini penyesuaian barang seperti ini ya. Kemudian modul produksi seperti ini ya, menu produksi. Nah, ini belum ada. Ini kita klik buat baru. Nah, di sini jika kita ingin memproduksi dari bahan baku ke barang jadi ya, di sini tanggalnya kita tentukan, kemudian deskripsinya. Nah, kita tentukan dulu ini lokasinya ya, ini gudangnya, kemudian bahan bakunya apa saja gitu ya. Di sini bahan bakunya apa saja ya, ini raw material ini ya. Jadi bahan bakunya kita input ya, yang ingin kita keluarkan ya, kemudian nama barang bahan baku apa, jumlah gitu kan. Selanjutnya ini production cost, ini beban atau biaya-biaya produksi ya. Ini langsung memilih account ya, langsung beban apa kita atau beban produksi, kemudian nanti nilainya berapa ya. Jika sudah jadi setelah diproduksi ke finish good, nah ini barang jadi ya. Nah, ini nanti tentukan lokasinya atau gudangnya ke mana, kemudian nama produk barang jadinya apa ya gitu, misal seperti ini ya. Kemudian proporsi ini pakai persentase ya. Jika cuma tercipta satu barang jadi ya berarti 100% itu. Dan jumlahnya berapa seperti itu. Untuk laporan, nah ini saya buka yang laporan keuangan. Nah, ini ya ada banyak ya.
ada neraca, laba rugi ya. Di sini ada buku besar, kas bank, uang muka. Nah, saya ingin lihatkan laporan laba rugi ya. Nah, seperti itu. Nah, misal bulan ini gitu kan. Nah, seperti ini laporan laba rugi ya. Dan laporan, misal laporan neraca. Nah, laporan neraca. Nah, tampilan seperti ini nih, laporan neraca. Nah, untuk laporan ini bisa disimpan ya di Excel maupun bentuk PDF ya, ini ya, bisa di share ya, dicetak bentuk PDF atau Excel ya. Itu saja pengenalan program Zahir Online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.